Selamat malam, kembali channel Bang Kumis Berbagi hadir untuk mengabarkan satu peristiwa kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten. Di penghujung tahun 2021 menuju tahun 2022, Polda Banten berhasil mengungkap kasus tindak pidana kosmetik palsu. Inilah kabar selengkapnya bersama Bung Anton Hermawan dari Cakratara.com Lebak, Banten. Polda Banten berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan kosmetik palsu berupa sampo dan minyak rambut berbagai merek terkenal pada Selasa 28 Desember. Hal tersebut disampaikan oleh Direskrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi saat press conference di Polda Banten pada Jumat 31 Desember 2021. Kabid Humas Polda Banten Sinto Silitonga menyampaikan bahwa pengungkapan produksi dan peredaran sampo dan gel rambut palsu ini diawali adanya informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan temuan sampo palsu di salah satu warung di Kecamatan Mau pada Selasa 27 Desember 2021 lalu, yang kemudian dikembangkan ke gudang produksi yang ada di Kecamatan Paku Haji, Tangerang pada Rabu 28 Desember 2021. Hari ini kita akan menyampaikan informasi publik tentang pengungkapan kasus perdagangan kosmetik ilegal berupa sampo dan minyak rambut yang dikemas dalam bentuk sasetan dan menggunakan merek-merek terkenal. Sekali lagi, menggunakan merek-merek terkenal. Seperti yang kita lihat di depan, ada yang merek Dove, Sunsilk, Gatsby, Clear, dan yang biasa kita temukan di warung-warung atau di tempat-tempat jualan kosmetika lainnya. Ini merupakan pengungkapan yang signifikan di mana informasi yang dikelola oleh teman-teman Ditreskrimsus berasal dari masyarakat, dan bahkan pengungkapan pertama itu juga berasal dari warung penjualan yang ditemukan barang-barang ini di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih lengkapnya kita mendengarkan penjelasan secara teknis pengungkapan kosmetik, sampo, dan minyak rambut bermerek palsu yang mungkin kalau ini diedarkan dapat saja mengakibatkan iritasi pada kulit dan pada rambut konsumennya. Kami persilakan kepada Bang Dedi untuk bisa menyampaikan. Saya selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada kesempatan sore hari ini ingin menyampaikan informasi berupa pengungkapan barang-barang yang diduga palsu. Diduga palsu antara lain berupa sampo seperti rekan-rekan lihat sendiri, kemudian minyak rambut. Adapun barang-barang tersebut setelah kita dalami, setelah kita lakukan pemeriksaan ahli, barang-barang tersebut tidak sesuai komposisinya maupun kandungan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kami sudah mengungkap dan menangkap satu orang aktor intelektual, pelakunya yang ada di belakang, kemudian dengan sejumlah barang bukti yang bisa rekan-rekan saksikan di sini. Kemudian lebih lanjut nanti penjelasan secara teknis dengan kasus ini. Baik, kita persilakan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan adanya dugaan penjualan sampo dan minyak rambut yang kebetulan ini menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang diduga palsu atau nggak sesuai dengan komposisinya yang dijanjikan. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota kami di lapangan bahwasanya modus operandinya sudah berpindah-pindah. Jadi
pelaku ini sudah bekerja kurang lebih selama 3 tahun dengan 5 orang karyawannya yang digaji masing-masing kurang lebih 15 juta per orang. Jadi ini beredar sudah terlalu lama, lokasinya berubah-ubah dan pindah-pindah, dan kita temukan di wilayah Tangerang. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan hal ini kita kenakan pasal 60 dan pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 15 tahun serta denda 1,5 miliar. Jadi perlu diketahui ini untuk membedakan rekan-rekan, untuk pembelajaran masyarakat, untuk membedakan antara produk yang asli dan yang palsu. Yang pertama dari ini, dari apa? Dari alat sambungnya, sambung ya, penyambung antara sampo yang satu dan yang lain. Kalau yang palsu itu tidak rapi. Alat sambungnya, sambung ya, penyambung antara sampo yang satu dan yang lain. Kalau yang palsu itu tidak rapi, masih kelihatan nih lubang-lubangnya nih, lubang-lubangnya pembatasnya. Ini yang asli nih, yang asli rapat ya. Kemudian terkait dengan isi, ini yang palsu. Lebih kental ya. Yang asli Bening. nah dari warna udah dibedakan. Bening. Yang palsu warnanya lebih kuning Tua. ya, lebih kuning tua. Ini yang palsu ini. Yang asli warnanya lebih kuning muda. Kemudian dari baunya juga berbeda. Yang palsu malah lebih wangi, menyengat. Kemudian yang asli kurang wangi tapi lembut. Ini sebagai edukasi kepada masyarakat. Untuk keuntungan kita kalkulasikan sama bahasa keterangan Pak tersangka 200 juta Pak per bulan untuk keuntungan ya, sehingga dia bisa membayar karyawan untuk 15 juta satu orangnya. Sementara pengakuan tersangka 3 tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah. Sementara dari kita dari wilayah Banten, Lampung, Palembang dikirim melalui ekspedisi Bu. Siap. Baik, pertanyaan lain ada? Fahmi, silakan. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Pertama mengenai tersangka HM ini ditangkap, waktu penangkapannya belum ada di sini Pak. Kapan? Terus dia ini bisa memproduksi ini mungkin belajar dari mana gitu Pak ya. Terus sudah ada belum uji lab kesehatan dampak dari pemakaian sampo dan minyak rambut palsu ini? Itu aja dulu mungkin. Ya, jadi tersangka tertangkap tangan pada tanggal 28 kemarin. Ya, terkait dengan apakah ini sudah berdampak pada masyarakat. Jadi perlu ketahui terkait dengan kejahatan ekonomi ini bukan delik material ya. Perbuatannya sudah bisa dihukum. Demikian. Jadi antara komposisi dengan apa yang dijanjikan dalam label tidak sama. Intinya itu. Bahkan gudang itu dijadikan untuk sebagai pemproduksi juga. Ya, produksi pabrik. Dia mempunyai 3 mesin otomatis pabrik di sana. Jadi warnanya kalau yang agak iya. Baik, jadi tidak perlu di lab. Saya maaf melihat komposisinya saja sebenarnya sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.